Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guys. Salam Jumat berkah. Kali ini hari Jumat akhir bulan Juli nih guys. Besok sudah bentar lagi Agustus merdeka. Buat teman-teman para pembisnis atau para pekerja atau para pengusaha yang berada di bidang daur ulang plastik, saya hanya sedikit kasih masukan, saran supaya kita tetap eksis di dunia pengolahan limbah plastik ya guys. Karena pengolahan limbah plastik itu sebenarnya itu adalah membantu program pemerintah ya guys. Dalam arti program pemerintah itu pengendalian sampah dan limbah. Kita bayangkan aja kalau di negara ini tidak ada orang-orang, tidak ada teman-teman semua yang mendaur ulang limbah, mendaur ulang plastik, itu negara kita itu akan dipenuhi limbah dan sampah plastik ya guys. Ya memang meskipun kita memang mendapatkan keuntungan, sebenarnya kita itu para pengusaha atau para pengendali sampah itu sebenarnya harusnya mendapat perhatian juga ya guys ya, karena ini sangat membantu pemerintah untuk mengendalikan sampah dan limbah plastik yang ada di negara kita ini. Nah, kita bayangin aja, saya per hari aja berapa 2-3 truk masuk, itu hanya satu tempat. Bahkan di negara ini ada ribuan tempat pendaur ulang plastik itu banyak sekali. Jadi sebenarnya kita itu termasuk membantu program pemerintah yang sangat membantu sekali, karena tanpa kita pemerintah juga susah untuk mengendalikan limbah ya. Meskipun kita memang sebenarnya mendapatkan keuntungan di dalam pengolahan limbah, tapi sebenarnya kita juga harus mendapatkan hal yang lebih atau apresiasi dari pemerintah ya guys, karena kita juga tidak, istilahnya kita itu juga sangat membantu. Kalau saya pendapat saya, tapi kan tidak tahu pendapat pemerintah yang bagaimana. Ini program kita mendaur ulang plastik yang sebenarnya itu memang sudah sampah, kita daur ulang itu sangat membantu. Karena apa, di sini di Jogja aja TPA itu penuh, bahkan tutup. Nah, itu bayangin aja kalau tidak ada yang mendaur sampah, tidak ada tukang rosok keliling, tukang pemproses, penggiling, pencetak lagi, itu bayangin aja kalau kita tidak ada orang-orang seperti mereka, saya yakin negara pun akan susah. Jadi kalau saya mengapresiasi para pengusaha, para masyarakat Indonesia yang istilahnya dapat rezeki dari rosok, dari limbah rosok, itu saya kalau jadi pemerintah ini saya apresiasi, karena mereka itu adalah pahlawan bumi, menyelamatkan bumi dari sampah dan limbah ya guys ya. Ini seperti ibu-ibu, seperti apa-apa, itu tanpa mereka tidak bisa ini untuk mengendalikan sampah dan limbah plastik ini ya guys ya. Jadi teman-teman semua, kita niatkan juga dalam usaha kita itu membantu pemerintah, dalam arti kita ikut mengendalikan sampah. Meskipun memang tidak dipungkiri kadang kita dipandang sebelah mata, karena rosok itu sampah lah, limbahnya dipandang tidak enak lah, produksi suaranya bising lah, limbahnya mengganggu lingkungan lah. Tapi sebenarnya itu segi negatifnya, tapi positifnya itu luar biasa ya guys. Kita ambil, kita timbang-timbang aja mana yang lebih
menguntungkan dan mana yang enggak. Nah itu jadi fungsi, jadi dampak positif dan dampak negatifnya itu lebih banyak mana. Saya kira banyak positifnya, karena secara tidak langsung kita juga membuka lapangan pekerjaan, juga ikut mengendalikan sampah. Harusnya kalau pemerintah itu, negara itu memberikan bantuan yang keringanan lah, apalah, misalkan mereka teman-teman semua ada yang bisnis di limbah, itu mereka bantu mengasih subsidi lah paling enggak untuk kasih bonus BPJS kesehatan secara gratis lah, misalkan lah. Termasuk ini program baru kita, pendidikan yang kasih makan gratis. Nah ini sebenarnya ini saya juga mau para pekerja limbah ini mendapatkan makan gratis juga, bukan yang anak-anak, karena ini jelas sangat membantu ini ya. Moga-moga pemerintah yang akan datang itu harus memberi perhatian pada pengelola dan pada para pekerja yang mencari rezeki di bidang sampah atau limbah ini, guys. Nah itu karena kita sebenarnya itu sangat membutuhkan bantuan. Nah ya guys, jadi teman-teman semua kita harus bangga dan apa yang menjadi profesi kita ini. Jangan kita itu berkecil hati, karena itu yang mereka yang di kantor di apa belum juga mungkin bisa mengendalikan limbah seperti kita, belum juga bisa menjadi cara mengelola sampah, cara mengelola limbah kita, karena ini sangatlah penting bagi suatu negara. Karena suatu negara itu kalau tidak ada pengelolaan limbahnya, yang mengelola, yang mengaturnya, itu akan kerepotan juga, penuh itu nanti di mana-mana ada sampahnya itu. Jadi teman-teman semua tidak perlu berkecil hati, kita harus bangga menjadi seorang pendaur ulang plastik. Nah itu saya juga, kalau misalkan saya itu punya posisi di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR atau apalah itu, saya pasti akan memberi apresiasi atau perhatian khusus bagi para pengolah sampah, para pekerja sampah itu, karena itu memang sangat membantu mengendalikan lingkungan kita ya guys ya. Mungkin hanya itu review semangat hari Jumat ini. Kita niati usaha kita, pekerjaan kita dengan ibadah ya guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.